penegakan hukum kita diwarnai oleh korupsi gitu. Kita tanya apakah bahkan KPK yang dulu dianggap sebagai harapan terakhir pun dilumpuhkan kan dengan sengaja gitu. Melalui revisi undang-undang, melalui memasukkan manusia bermasalah. Sekarang ngomong Pak Firly Bahuri kemana tuh? Saya juga harus menyebut di masa PSBY rasanya pembangunan institusi sangat baik tuh. KPK-nya dibiarkan hidup dengan tenang, malah dilindungi kan. Ketika terjadi kasus yang melibatkan partainya, dia nggak ikut cawe-cawe. Secara guyon saya bilang begini, dulu kan undang-undangnya dirubah tuh. Syarat wakil presiden atau presiden minimal 40 tahun, wakil presiden atau pernah menjadi kepala daerah. Kalau saja Gibran pada waktu itu adalah kepala sekolah, mungkin pasalnya berubah 40 tahun atau pernah jadi kepala sekolah. Oh, jadi maksud dari zaman Pak Soekarno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Mega, Pak SBY agak meningkat, terus begitu Pak Jokowi turun lagi, Pak. Saya nggak nyebut Jokowi tadi. Lihat kiri kanan, menganalisis, diskusi sama teman-teman, memang di masa Pak Jokowi lah kehancuran institusi itu betul-betul terasa gitu. Assalamualaikum, kembali lagi di podcast Bikin Terang bersama saya Gaib Marun Sigit, tapi saya tidak sendirian, saya didampingi oleh partner saya yang luar biasa, Fazila Khairunisa. Apa kabar, Pak? Baik. Panggilannya Zila ya? Zila. Nah, kita bahas apa hari ini, Zila? Silakan diperkenalkan tamunya. Ini dia. Hari ini istimewa banget ya, Mas Gaib ya. Kita akan membahas sejumlah kasus-kasus yang mungkin nanti juga udah lama tapi kita ini lagi bikin terang lagi sekarang gitu ya. Ini sudah ada Pak Sudirman Said selaku Rektor Universitas Harkat Negeri Tegal. Selamat datang Pak Sudirman. Terima kasih Zilan, terima kasih Mas Gaib. Ini lama nggak ketemu nih. Iya. Pak Sudirman Said ini termasuk orang yang lengkap. Jadi menteri sudah, di BUMN sudah, aktivis sudah, dihianati sudah. Gitu, dihianatinya jadi itu. calon gubernur juga udah. Hampir menang. Cuman kurang logistik. Katanya lebih baik hampir kalah daripada hampir menang. Padahal sama-sama hampir ya. Hampir. Pak Sudirman, ini kan kita udah hari kemerdekaan nih, 80 tahun. Tapi bukan cuma kita yang merdeka ternyata. Ternyata ada koruptor yang merdeka sekarang. Karena teman Pak Sudirman, Pak Setnov udah udah keluar nih dari suka miskin. Mungkin kembali suka kaya nanti. Gimana Pak? Iya, ini masih ada suasana hari kemerdekaan. Dan memang setelah kita bergembira beberapa hari ini, saya kira baik untuk merenung karena kalau kita ngomong Indonesia Emas maka tinggal 20 tahun lagi loh. 2045. Bentar ya? Sebentar lagi. Dan itu hanya 4 kali pilpres kan? Pilpres. Masih akan berasa. Saya rasanya belum lama, tahu-tahu sudah 2000 berapa sekarang? 2025. Jadi pertama soal komentar Pak Setnov bebas itu kan hak pribadinya ya untuk mencari jalan, memperoleh kebebasan segala macam. Jadi pribadi silahkan diurus. Tapi yang kita harus pikirkan itu apakah sistem hukum di negara kita begitu rupa ya? Kenapa saya sebut begitu rupa? Karena sepertinya memberi peluang, memberi benefit, memberi manfaat sebesar-besarnya kepada orang-orang yang punya duit, yang punya kuasa atau yang punya background, punya tenaga lah, untuk membuat berbagai cara supaya dia diringankan, tapi kemudian tidak berpihak pada orang-orang yang paling bawah gitu. Itu yang harus menjadi keprihatinan kita. Makanya saya sebut dalam statement kemarin itu, ya kita patut bersyukur karena banyak capaian-capaian, tapi sebetulnya satu PR saja. Satu PR kita yaitu membebaskan dari penjajahan korupsi dan penjajahan pelanggaran hukum, atau bagaimana kita bisa keluar dari suasana ini dengan cara hukum ditegakkan sebaik-baiknya, kemudian korupsi diatasi, maka sisa-sisa PR kita menuju Indonesia Emas itu insya Allah bisa dilaksanakan. Nah, apa hubungannya dengan ini semua? Sederhana sekali. Kalau hukum tegak,
kalau koruptor tidak diberikan privilege, tidak diberikan keutamaan atau benefit berlebihan, maka suasana keadilan akan muncul kan. Dan orang-orang yang punya kemampuan, punya potensi, warga negara biasa itu akan mendapat kesempatan untuk berkinerja sebaik-baiknya. Apakah itu di bisnis, apakah di pemerintahan, apa di politik. Yang itu kelihatannya makin hari makin turun tuh, Mas Gaib, Mas Dila. Jadi itu perenungan saya. Dan 20 tahun itu tidak lama, karena itu kalau kita bisa selesaikan PR kita, yaitu mengatasi korupsi dan menegakkan hukum, menurut saya kita bisa lompat jauh, menyusul ketertinggalan kita gitu. Jadi sebenarnya Pak Setnov itu belum layak Pak ya untuk keluar, karena di kita nih korupsi hukum 20, remisi berapa kali jadi tinggal 12. Hukum 10 tahun, remisi tinggal 3,5 tahun. Jadi orang melihatnya efek jerahnya di mana? Kan belakangan banyak sekali yang mendiskusikan soal ini ya. Termasuk ada satu statement dari Mas Ferry Amsari mengatakan, kalau secara prosedur pasti nggak ada yang salah. Karena prosedur itu kan bisa dibuat kan, sesuai dengan apa yang dimaui gitu. Tapi tadi rasa keadilan kita mungkin terluka gitu ya. Misalnya gini, sebelum urusan hari ini dibebaskan, orang ini adalah orang yang selalu lolos dari kasus ke kasus. Bank Bali tahun 99 lolos. 2006 tuh ada impor beras kalau nggak salah, lolos gitu ya. Kemudian 2013 ada kasus PON, lolos lagi. Kemudian EKTP kan. EKTP hampir lolos tuh. Sampai dihentikan oleh tiang listrik kan. Tidak ada yang bisa menghentikan tiang listrik. Guyon tapi getir gitu. Tapi juga selama proses itu betul-betul membuat drama demi drama terus-menerus. Bahkan ketika sudah dipenjarakan di Sukamiskin, masih bikin istilahnya Najwa itu sel palsu. Karena ternyata dia bukan di situ gitu ya. Jadi sebetulnya orang ini betul-betul bermasalah secara moral, secara etik, secara hukum gitu. Nah karena itu pada tahun 2015 saya kira, ketika saya pamit kepada Pak Presiden Jokowi untuk melaporkan kasus yang disebut sebagai Papa Minta Saham, saya mengatakannya begini, Pak Presiden, kita ini sedang ditolong, bangsa ini sedang ditolong Tuhan. Kenapa begitu? Ya orang ini selalu lolos dari kasus ke kasus. Nah sekarang kita punya kasus begini, sederhana aja, saya laporkan sebagai laporan mencemarkan nama baik Presiden. Karena Presiden waktu itu kan disebut sebagai minta saham kan. Kenapa begitu? Karena kalau satu kasus ini dibawa ke ranah publik, katanya kan obat terbaik dari segala penyakit adalah sinar matahari gitu. Jadi kalau bawa ke ranah publik, maka publik akan jadi tahu bahwa orang ini bermasalah gitu. Nah, ternyata kan mereka sendiri yang memancing kita masuk ke dalam proses MKD, dan pada akhir tahun 2015 muncul satu headline koran besar sekali karena akhirnya MKD memutuskan dia bersalah walaupun dia mundur, tapi disebut sebagai kemenangan rakyat. Itu artinya seluruh rakyat sebenarnya menghendaki yang beginian itu diatasi gitu. Nah, sekarang sudahlah kasusnya begitu rupa, ya kan? Kemudian selama di penjara juga terus menimbulkan soal-soal. Kok disebut sebagai berkelakuan baik. Kemudian tadi remisinya itu kan luar biasa tuh kan. Dari 15 tahun vonis hanya diselenggarakan, hanya dijalankan pada 8 tahun. 8 tahun. Dengan pertanyaan, apakah betul-betul dia 8 tahun ada di itu? Ini pertanyaan ya, saya tidak menuduh, tapi dengan pertanyaan apakah betul-betul dia di dalam. Jadi kembali, mengapa bisa begini? Karena kita harus mengatakan bahwa sistem hukum kita itu rawan pada praktek-praktek penyuapan, korupsi segala macam gitu. Ini yang menurut saya bisa membuat kita makin hari makin terperosok karena trust level pada penyelenggara negara itu makin rendah. Jadi siapapun yang punya kuasa, dia bisa berbuat apa saja. Jangankan yang masih berkuasa, yang mantan orang berkuasa pun begitu kan. Jadi Zil, kalau kita di penjara syaratnya berkelakuan baik. Dan Pak Setnov tuh melakukan edukasi hukum kepada para napi. Makanya dia bisa dapat potongan-potongan sampai hukumannya bahkan jadi ya 2/3 Dulu para napi korupsi itu bikin S2 loh. Membuat program S2 di dalam penjara gitu. Mungkin sebagian ada profesor juga kan, mengajar, sebagian mungkin jadi mahasiswa. Jadi memang
ini sudah tidak lagi mengindahkan soal kepatutan kan. Orang sampai di penjara artinya kan terbukti bersalah misalnya, tapi kok masih memikirkan hal-hal yang tadi yang akhirnya dapat kategori berkelakuan baik, memberikan edukasi segala macam gitu. Pak, sebelum kita lebih jauh nih, saya tadi Pak Sudirman bilang pamit ke Pak Jokowi melaporkan kasus pemerintah saham. Itu maksudnya pamit jadi Menteri SDM waktu itu Pak? Atau tidak. Minta izin untuk melaporkan itu. Oh, minta izin. Karena ini kan sesuatu yang membahayakan dari sisi tata negara, dari sisi kredibilitas pemerintah juga. Kemudian waktu itu kan kita lagi memproses perpanjangan Freeport, tapi kemudian dia motong dengan segala macam cara kan, termasuk dengan orang yang juga sekarang lagi disebut-sebut oleh publik kan. Jadi duet maut itu antara Setnov dan Riza Khalid itu luar biasa tuh mendorong supaya terjadi percepatan. Cuman beda nasib sekarang dia. Yang satu udah keluar, yang satu belum ditangkap. Belum ditangkap begitu. Ya, saya tidak berprasangka buruk, tapi dalam dunia yang sekarang seperti ini ya, apakah betul di antara mereka itu tidak saling komunikasi? Termasuk yang sedang duduk loh, yang baru pergi juga. Jadi ini soal keberpihakan pada siapa sih kita berpihak, mau bela siapa gitu. Dan kejadian demi kejadian tidak menampilkan bahwa kita cukup punya kecenderungan untuk memihak pada yang kecil. Padahal sebetulnya kan negara itu ada untuk memprotek yang kecil kan. Kalau yang gede mah jalan sendiri lah kira-kira gitu. Tapi menarik nih Mas Gaib gitu kan, kalau kita ngomongin tadi sebut Riza Khalid gitu ya. Posisi sudah diketahui gitu kan. Tapi menurut Pak Sudirman Said, apa sih susahnya menangkap seorang Riza Khalid ini? Susah lah, di negara lain dia. Tapi kan bisa aja sama Interpol ya. Itu bahkan sudah diumumkan oleh pemerintah bahwa kerjasama untuk menangkap Riza Khalid sudah dilakukan, tapi sampai sekarang belum ada. Sesusah itu ya? Sesusah itu ya? Saya sudah lama mengatakan ini bukan soal bisa atau tidak, soal mau atau enggak gitu. Tapi soal mau atau tidak. Karena apa? Dulu kita punya buron namanya Nazarudin. Hilang kan berbulan-bulan. Tapi di Cartagena, di negara entah berentah, Kolombia gitu, bisa diambil. Dan itu adalah kerjasama antara Interpol, dubes kita di negara yang bersangkutan, tapi juga pasti polisi setempat kan. Ketemu dan bisa dibawa pulang. Kita juga pernah punya buron namanya Ibu Nunun. Nunun Nurbaiti. Itu juga hilang juga kan. Dan hilangnya di negara yang benar-benar gelap lah gitu. Ketemu di Myanmar tuh. Apalagi sekarang. Kamera di mana-mana. Kemudian wajahnya bukan wajah yang sulit dikenali kan. Bukan wajah rata-rata gitu. Jadi pasti wajah khas lah. Dan begitu ada pemberitaan saat dunia tahu lah gitu. Jadi sebetulnya niat nggak mau dibawa pulang. Itu yang saya katakan soal Riza Khalid itu sebenarnya soal mau atau tidak dan soal bagaimana mau. Ada 3 hal menurut saya sih. Satu soal mau atau tidak sehingga dia bisa dibawa pulang diadili. Yang kedua pengadilannya benar atau tidak gitu. Yang ketiga diberesin tuh di Pertamina dan sekitarnya tuh di sektor energi tuh. Jadi kalau 3-tiganya mau diberesin bisa. Berarti bukan bisa nggak bisa tapi mau tidak mau. Gitu. Pak Sudirman kan dulu masuk di tim itu kan pemberantasan mafia. Ya saya membentuk tim itu. Bentuk tim itu. Yang mimpin Bang Faisal Basri. Bang Faisal Basri, Pak SS waktu itu jadi Menteri SDM dan itu reportnya kabarnya nama Riza Khalid juga udah ada di hasil investigasi itu Pak. Ada satu perusahaan atau grup perusahaan yang terkoneksi dengan nama itu ya. Kemudian diketahui oleh audit itu, auditnya sangat baik lah. Karena dicek seluruh komunikasi lewat email, dicek seluruh korespondensi gitu. Disimpulkan bahwa sekitar 70% kontrak selama sekian tahun itu jatuh kepada company-company atau perusahaan yang berkorelasi dengan nama itu. Jadi dengan itu disimpulkan bahwa memang ada praktek-praktek yang tidak wajar. Dan karena itu kan laporan kita serahkan pada KPK, kemudian ya sayang tidak berlanjut karena terjadi perubahan politik. Ke presiden juga Pak?
Presiden nggak summary-nya lah, dijelasin semuanya gitu. Katanya gara-gara itu Pak SSN diganti sebagai Menteri Saya nggak SDM. tahu. Iya. Menurut saya tidak masuk akal kalau sebabnya itu, karena saya ketika diangkat itu kan ditugasi antara lain beresin mafia. Jadi harusnya begitu dilaporin mafia beres, harusnya sih dipromosikan. harusnya dipromosikan ya. Malah Jadi pasti bukan karena itu, pasti bukan karena itu, entah karena apa gitu. Ini masih husnuzon sekali ya. Tapi Pak, hasil dari tim itu sebenarnya ada hasilnya nggak? Ada eksekusinya nggak sampai sekarang? Misalnya yang paling nyata tuh ya, direkomendasikan supaya Petrol dibubarkan. Ya. Dari audit itu kan. Kemudian dibubarkan betulan. Tidak lama kemudian Pak Dwi Sucipto waktu itu di Rut Pertamina mengatakan setahun itu hemat kira-kira 12 triliun gitu, akibat pembubaran Petrol itu. Bisa dicek di jejak digital gitu. 12 triliun Pak. Sementara Petrol udah berapa tahun Pak? Memang kita nggak bisa sederhana begitu, tapi memang betul bahwa akibat praktek-praktek buruk yang berlangsung di satu unit itu, kemudian memang negara dirugikan kan? Atau bahasa positifnya, begitu ini dibubarkan, negara diuntungkan gitu. Seperti itu. Dan itu satu ya. Yang kedua, ya memang laporan ini diserahkan pada KPK. Dan lewat dialog-dialog intensif, saya sudah mengetahui bahwa case build-nya sudah selesai tuh. Jadi KPK membuat case tadi sudah selesai. Siapa tersangkanya, siapa ini udah selesai. Bahkan sudah sempat ditetapkan tersangka di Rut Petrol pada waktu itu. Namanya Bambang Irianto kalau nggak salah. Ya. Yang itu juga mantan staf saya ketika saya di Pertamina. Jadi tidak sia-sia audit itu. Tim itu juga tidak sia-sia karena di samping soal Petrol juga memberikan rekomendasi cara menghitung BBM yang sederhana. Kemudian cara bagaimana supaya harga BBM itu menyesuaikan harga keekonomian naik turun supaya rakyat diajari untuk ada harganya loh, bukan flat saja gitu. Jadi banyak aspek yang selesai. Termasuk bagaimana rekomendasi kita memperkuat hulu itu juga ada. Jadi seluruh subsektor tata kelola migas, tata kelola itu disentuh. Itu kerja bagus dan hasilnya bagus. Begitupun sebetulnya kalau dilaksanakan itu akan berdampak pada penyehatan sektor atau subsektor migas di bawah sektor energi. Tapi ya seperti saya sampaikan pada Pak Jokowi pada awal sebelum saya diangkat menteri itu, Pak, ini soal beresin ini bukan soal teknis tapi soal kelurusan leadershipnya mau kemana gitu. Dan ya sekarang yang terjadi juga sama sebetulnya. Kita terus mengingatkan pada presiden yang baru dan orang-orang sekitarnya bahwa ini bukan soal bisa atau tidak, ini soal mau diapakan nih ini barang gitu. Pak, menurut Pak Sudirman ya, kenapa koruptor terus bertambah jumlahnya? Kita punya KPK, kita punya kejaksaan yang makin galak. Apakah kita udah kekurangan orang-orang baik, Pak? Karena sistem negara kita memberi kesempatan mereka hidup. Mari kita tanya seluruh aparat penegak hukum ya. Apakah kepolisian berfungsi baik-baik saja ketika sampai pada level korupsi itu kan selalu melibatkan satu uang, dua kekuasaan. Nggak ada orang nggak berkuasa korupsi itu nggak ada. Kayak gitu kan. Dan selalu ngambil uang gitu. Jadi uang dan kekuasaan itu membuat lumpuh penegakan hukum karena tadi penegakan hukum kita diwarnai oleh korupsi gitu. Kita tanya apakah bahkan KPK yang dulu dianggap sebagai harapan terakhir pun dilumpuhkan kan dengan sengaja gitu. Melalui revisi undang-undang, melalui memasukkan manusia bermasalah. Sekarang ngomong Pak Firly Bahuri kemana tuh? Lagi ketemu Harun Masiku. Jadi sistemnya memang memberi ruang bagi berperannya para koruptor dalam lingkaran itu. Kita tanya apakah betul kejaksaan berfungsi baik-baik saja. Kita tanya apakah polisi berfungsi baik-baik saja. Ketika sampai pada orang-orang level itu. Apakah pengadilan kita berpihak? Apakah sistem penghukuman kita berpihak pada penanggulangan korupsi? Saya nggak mau jawab, tapi biarkan itu jadi pertanyaan. Nah, Pak, ini Jil, kita ada video. Dari mantan Wakil Ketua KPK.
Saud Situmorang. Oke. Dia menyebut nama Pak Sudirman Said juga dalam satu podcast di Bikin Terang. Kita denger ya Pak, biar Pak SS bisa... Mudah-mudahan disebutnya baik-baik. Sudirman Said, Tolmas Lembong, masa siapa itu? Direktur Pertamina itu. Masa Damanik. Masa Damanik. Ya kan? Yang umurnya hanya setahun di Pertamina. Ya. Ini adalah orang-orang yang datang ke KPK yang meyakinkan, Pak Saud, saya orang baik, jagain kita dong supaya gua tetap baik. Kata Thomas Lembong keluar dari mulutnya ketika ke KPK itu, dia bilang, saya nggak usah nyebut siapa orang itu. Orang itu jahat, Pak Saud. Sama dengan kalimat Sudirman Said. Orang itu jahat, Pak Saud. Tujuan kita menjaga orang baik, tetap baik itu, kan kita masuk kalau ada peristiwa pidananya, Mbak. Nggak mungkin juga dia tinggal di rumah Masa Manik 24 jam. Nggak mungkin juga gua di kantor Thomas Lembong 24 jam. Nggak mungkin juga di kantornya Sudirman Said 24 jam. Gua harus pulang. Dia day by day-nya dia harus berhadapan dengan perilaku jahat ular-ular yang ada di situ. Nah. Orang jahat. Siapa itu ya? Siapa itu, Pak? Siapa Pak orang jahat yang dia maksud itu, Pak? Pak Saud itu ngomongnya dengan hati banget loh. Iya, kita tahu beliau ya. Saya tentu saja nggak perlu menyebutkan, tapi suatu hari satu persatu kenyataan akan, kalau istilah Iwan Fals, kenyataan akan dibukakan gitu. Jadi sekarang makin hari kita makin tahu siapa yang dulu sebetulnya berinisiatif untuk melumpuhkan KPK. Itu hari-hari pertama pemerintahan baru Pak Jokowi loh. Ada orang-orang tertentu yang gerilya dengan sangat kencang. Tapi juga saya pernah cerita di berbagai forum bahwa dalam upaya proses penanggulangan mafia itu memang selalu ketemu orang-orang bermasalah yang ingin menghalangi, ingin membatalkan proses itu. Nah, kembali saya katakan tadi bahwa sistem pemerintahan kita atau praktek pemerintahan kita itu memberi tempat bagi berkeliarannya orang-orang yang tadi punya itikat buruk ya, menghancurkan hukum, memberikan satu efek negatif pada semua hal. Saya ingin meneruskan tadi dari mulai hukum, kepolisian, kejaksaan dan sebagainya. Bahkan lembaga-lembaga yang harusnya menjaga kita, misalnya BPK. Kita ingin bertanya kan, orang tuh selalu mengatakan untuk jadi anggota BPK itu nggak cukup hanya visi misi gitu. Harus ada gizinya juga. Dan itu diakui oleh teman-teman yang sudah masuk menjadi anggota BPK. Sampai orang kemudian berspekulasi. Jangan-jangan untuk menjadi komisioner OJK, untuk jadi jabatan-jabatan publik gitu ya? Jabatan publik itu semuanya yang harus lewat proses di DPR. Itu semuanya berkaitan sama. Nah, kalau mulainya saya sudah begitu, terus bagaimana ke depannya gitu? Itu yang saya maksud sebagai, kalau Anda tanya, kok korupsi nggak beres-beres? Bahkan lembaga pemberantas korupsi pun dihancurkan. Ya karena tadi praktek-praktek itu terus berjalan. Dan siapa yang mesti menyelesaikan ini? Ya tidak ada lain kecuali kultur, sistem, dan struktur yang mesti dibangun oleh pimpinan tertinggi negara. Nah, karena itu kan presiden punya, memang dia adalah pemimpin rumpun eksekutif, tapi sebagai kepala negara, dia juga punya tanggung jawab membereskan legislatif, membereskan juga yudikatif kan. Jadi harusnya sih memang setiap kali ada perubahan kepemimpinan, kita punya harapan baru sebagaimana dulu dari katakanlah dari reformasi lah. Dari zaman Pak Harto ke Habibie, Habibie ke Gus Dur ke Ibu Mega, Mega ke Pak SBY, SBY ke Pak Jokowi. Terus itu kan ada kenaikan, ada perbaikan-perbaikan. Nah ini yang mungkin saya belum melihat sampai pada bulan ke-10 atau bulan ke-11 ya, mungkin sebentar lagi setahun. Dari sisi statementnya cukup memberi harapan, tapi kalau statement terus tapi kemudian tidak diikuti dengan tindakan-tindakan, lama-lama kan statementnya jadi kurang dapat dipercaya kan. Itu yang mungkin kita perlu ingatkan lah gitu. Oh jadi maksud dari zaman Pak Soekarno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Mega, Pak SBY agak meningkat, terus begitu Pak Jokowi turun lagi gitu Pak? Saya nggak nyebut Jokowi tadi.
Enggak, tadi Kan urutannya, Pak Pak. SS tadi bilang Pak Jokowi berhenti soalnya. Karena memang saya lihat kiri kanan, menganalisis, diskusi sama teman-teman, memang di masa Pak Jokowi lah kehancuran institusi itu betul-betul terasa gitu. KPK dihancurkan pada masa Jokowi, partai-partai diperkosa pada zaman Jokowi, MK diperkosa pada zaman Jokowi, polisi dijadikan parcok pada zaman Jokowi, bansos gila-gilaan pada zaman Jokowi. Jadi memang ini yang saya sebut sebagai lubang hitam ditinggalkan oleh Pak Jokowi, yang memang kalau Pak Prabowo ini akan memperbaiki lumayan kerja keras tuh. Tapi harusnya dia bisa. Ya mungkin karena itu Pak Jokowi menitipkan anaknya supaya bisa menutup lubang hitam Benar, itu. lubang hitam itu. Akhirnya kan begitu. Akhirnya kan begitu. Bahkan secara guyon saya bilang begini. Dulu kan undang-undangnya dirubah tuh. Syarat wakil presiden atau presiden minimal 40 tahun, wakil presiden atau pernah Menjadi kepala daerah. ya. Kalau saja Gibran pada waktu itu adalah kepala sekolah, mungkin pasalnya berubah 40 tahun atau pernah jadi kepala sekolah. Gitu. Karena jelas sekali pasal itu memang diabdikan bagi supaya anaknya bisa masuk. Atau jadi kalau Gibran itu seorang merbot, maka dirubah jadi kepala merbot. Iya. Jadi 40 tahun atau Soekarno pernah memimpin pengurus masjid misalnya. Gitu. Ya. Jadi ini yang disebut sebagai personifikasi kekuasaan. Jadi kekuasaan dipersonalkan, dijadikan aset pribadi yang kemudian digunakan untuk memperoleh kepentingan. Dan menurut saya sekarang itu suasana-suasana yang muncul di lapangan, misalnya ini ngomong Pati ya. Pati itu bukan semata-mata Wati menurut saya. Itu adalah suasana batin yang terus menumpuk gitu ya. Kemarahan, kekesalan, ngelihat perilaku elit segala macam. Ketika ada jalan ditumpahkan gitu. Jadi tumbalnya Pak Sudewo itu ya. Iya. Tapi kita nggak bisa juga dan nanti dikait-kaitkan semua ya kan seperti itu. Gitu. Jadi itu yang menurut saya memang ya kita harus, kan tadi temanya masih 17-an ya. Saya pengen ngomong gini sebetulnya. Apa nggak bisa ya keserakan dikurangi sedikit ya. Jangan terus-menerus mengumbar nafsu gitu untuk megang semuanya gitu. Kenapa begitu? Karena sebetulnya perilaku korup, perilaku suap menyuap, perilaku baku atur antar elit itu yang dirugikan adalah masyarakat. Banyak gitu. Dengan itu muncul hukum-hukum yang aneh-aneh. Dengan itu muncul undang-undang yang aneh-aneh. Dengan itu muncul praktek yang aneh-aneh. Jadi yang namanya, kan sederhananya begini nih. Orang itu bisa hidup berharga diri kalau punya pekerjaan. Kan? Pekerjaan itu muncul kalau investasinya baik. Kalau ada industri, kalau ada orang membangun real sektor lah gitu. Real sektor investasi baik kalau hukum polisinya itu bisa diandalkan gitu. Nah hukum dan polisi bisa diandalkan kalau praktek korupsi ditiadakan atau diminimalkan. Jadi ada hubungan yang jelas antara praktek korupsi itu dengan nasib dari sebagian besar rakyat. Nah itu yang harus diingatkan terus. Ya. Tapi menariknya ketika kita ngomongin tadi, oke lah mungkin kita kecewa karena bebasnya Setnov dengan segala macam dosa-dosanya dia gitu ya. Tapi lagi nanti di 2031, Mas Gaib dia udah bisa hak politiknya udah dibalikin lagi nih gitu kan. Nah itu gimana tuh Pak? Paling enak emang jadi koruptor di Indonesia Pak. Jadi begitu keluar duit masih banyak, masyarakat nerima, bisa maju parpol, bisa maju DPR, bahkan bisa jadi menteri. Dan jangan tanggung kalau mau nyolong. Karena kalau tanggung nggak cukup buat bayar kiri kanan tuh. Jadi akhirnya kan kita belajar begitu kan. Sekalian jadi ya. Banyak aja sekalian. Banyak sekalian. Padahal coba ya lihat ya. Hari ini kan hujan nih kebetulan. Dari pagi saya lihat sepanjang jalan. Macet ya, tapi betapa banyaknya orang-orang yang saya sebutnya setengah survive, setengah tidak. Apakah itu para pengemudi Gojek, apakah itu tukang ojek, apakah pedagang-pedagang pinggir jalan. Jumlahnya luar biasa puluhan juta gitu. Itu hanya butuh keadilan saja, butuh aturan yang benar supaya mereka terserap ke lapangan kerja formal gitu. Biar merata gitu Pak, kekayaan itu biar merata ke Kalau semua. begini terus tadi, yang nyolongnya banyak bisa bayar kiri kanan, kemudian dia tetap mendapatkan benefit-benefit. Yang sana nggak ada yang ngurus gitu. Kan katanya jumlah yang miskin kalau menurut BPS kan nggak sampai 10%. Tapi kalau ukuran World Bank maka 60%-an gitu ya. Kalau kita mau hati-hati lebih baik pegangnya 60%.
supaya kita punya dorongan untuk kerja keras gitu. Jumlah yang memperoleh upah di bawah UMK itu di atas 100 juta orang gitu. Itu hanya mungkin kalau ada pekerjaan-pekerjaan formal tersedia, bisa ngangkat gitu. Kemudian jumlah pengangguran yang disebut sebagai setengah nganggur atau 3/4 nganggur atau semi menganggur itu jumlahnya juga puluhan juta, ratusan juta barangkali. Ini juga memerlukan lapangan kerja yang tadi saya sebut hanya mungkin tersedia kalau polisinya, kebijakannya bisa diprediksi. Kebijakan yang bisa diprediksi hanya mungkin muncul kalau hukumnya tegak. Gitu. Jadi semua berkaitan sama hajat hidup orang banyak. Sementara nih, bagi elit yang tadi masuk penjara ya kita urus remisi lah, paling separuh jalan. Gitu. Yang paling nakutin sebetulnya adalah dulu itu orang-orang yang korupsi itu dihukum, apalagi politis ya, dicabut hak politiknya selama-lamanya tuh. Dia hanya 5 tahun dan dikurangi. Dipotong. Jadi 2,5 tahun. Jadi setelah bebas nanti 29, dalam waktu 2,5 tahun dari itu dia bisa apakah mimpin partai, apakah mungkin calon presiden tahun berikutnya. Yang itu sebetulnya kan sudah jelas kerusakan yang ditimbulkan itu luar biasa dahsyat. Tapi kok masih diberi hak-hak seperti itu. Nah, itu yang menurut saya disebut sebagai melukai rasa keadilan itu. Gitu. Kalau kita jadi agak pesimis. Kalau Pak Sudirman Said masih optimis nggak? Ya kita nggak boleh menyerah ya. Walaupun memang kalau lihat realita memang berat sekali. Dari nafasnya Pak, dari berat banget kayaknya jawabnya. Kita bingung aja, kita mulai dari mana gitu Pak? Kita harus apa sih Pak? Ini udah benangnya kusut, terus kecebur di dalam air. Terus mesti kita rangkai satu-satu. Sebenarnya saya ingin ngingetin teman-teman muda yang jumlahnya kan kalau pakai angka bonus demografi 70% itu kalangan muda ya. Kalau teman-teman muda itu tidak bergerak, tidak berbuat, tidak merubah nasib. Karena bagi kami ini kan sudah 60-an, jadi ya udah asar lah, sebentar lagi maghrib terus isya tutup. Tapi bagi teman-teman itu kan, termasuk kalian masih muda-muda nih, itu kan masa depan mereka gitu. Kalau mereka terus-menerus membiarkan keadaan ini tanpa ada satu suara, tanpa ada satu gerakan yang nyata, bagaimana kita bisa memilih pemimpin yang benar gitu ya. Gimana membangun kesadaran itu buat anak muda ya sih? Sementara sekarang harapan-harapan juga terus diumbar begitu ya. Kita dikasih harapan generasi muda gini-gini, tapi nyatanya masih jauh dari harapan, Pak. Ini kebetulan saya tadi iseng apa tuh? Baca buku nih, judulnya Kronologis Pergerakan Kemerdekaan Indonesia. Ini kan dalam rangka ulang tahun kan. Jadi memang karangan siapa tuh Pak? Ini yang nulis Dr. Andus Suyitno Harjo Sudiro tahun 79. Oh ini yang di tweet juga ya? Iya, penerbitnya Pratnya Paramita ini udah nggak ada. Udah almarhum ya. Ya. Tapi di sini diceritakan bahwa seluruh pergerakan dari bahkan sebelum 1998 itu selalu diinisiasi oleh kawan-kawan muda. Kawan muda terdidik, bahkan boleh dibilang pada waktu itu kalangan elit karena para dokter, gitu ya, para guru lah gitu-gitu. Kelas menengah lah Pak ya. Kelas menengah. Dan rupanya yang menyatukan mereka itu adalah perasaan ditindas, pajak yang gila-gilaan, larangan untuk sekolah, larangan untuk mengucapkan Indonesia Raya, larangan untuk mengucapkan kata Indonesia. Jadi sesuatu yang sebetulnya adalah simbolik kepengen mereka membangun bangsanya, makin ditekan oleh kolonial, makin berani mereka gitu. Kok kayak kondisi sekarang ya? Kok dijauh ya Mas ya? Dilarang bendera One Piece. Yang menerjemahkan biar kalian lah gitu. Terus menarik kan buku. Tapi begini memang harus ada upaya seperti ini. Gitu. Sebenarnya tema bersama kita apa? Kalau saya boleh tawarkan satu tema, temanya tadi bahwa kita punya seluruh alasan untuk menjadi negara hebat tuh. Sumber daya alam kita luar biasa, baik yang renewable maupun tidak renewable. Pasar kita terbuka luar biasa, kemampuan SDM kita yang terbukti di mana-mana muncul kreativitas gitu ya. Apalagi jaringan internasional kita hebat lah. Pajak kita dinaikin berapapun tidak pernah meleset. Kecuali tahun-tahun ketika COVID sama krisis ya. Tapi selebihnya kita naik terus gitu. Dipajaki apa saja rakyat nurut gitu. Kecuali 1-2 kali ada letupan. Artinya kalau saya soal korupsi, soal hukum ini bisa diselesaikan, faktor-faktor positif ini bisa kita gunakan untuk bangkit itu. Nah,
ya peran teman-teman muda ini. Bagaimana caranya pada putaran-putaran politik ke depan itu betul-betul mencari pemimpin yang bisa memberikan memberikan tanda-tanda bahwa kita akan ada perbaikan. Yang paling penting sebenarnya perbaikan institusional. Kalau selama kekuasaan tetap digendong atau ditaruh di pundak sebagai hak pribadi atau aset pribadi, memang nggak akan kemana-mana. Karena selalu hanya putarannya orangnya berganti, tapi caranya sama gitu. Nah, apa yang saya maksud dengan bangun institusi? Ya BPK-nya diperbaiki, KPK-nya diperkuat, kejaksanya diperbaiki, DPR-nya difungsikan. Jadi ada check and balance itu Pak ya? Persis. Nah, misalnya saya presiden ini kan, saya seperti sopir mobil. Sopir mobil yang baik itu kan memang perlu gas supaya lari kencang. Tapi kan ada rem kan? Perlu ada speedometer. Perlu ada penanda apakah tangki bensin ini penuh apa enggak. Perlu ada spion supaya ngeliat ke belakang aman. Perlu ada wiper untuk menghapus kalau ada hujan segala macam. Itu yang dimaksud check and balance kan. Perlu parlemen, perlu media, perlu masyarakat kritis semuanya. Supaya walaupun mobil dipacu dengan kencang, begitu ada apa-apa bisa direm dengan baik. Nah ini kembali pada Pak Jokowi. Menurut saya Pak Jokowi menghancurkan seluruh instrumen kontrol itu. Gitu. DPR-nya tidak difungsikan, partai-partainya dibelenggu, malah didorong supaya orang bermasalah mimpin partai gitu. Hasilnya seperti sekarang, ketika anaknya disodorkan, mereka mau terima karena tidak ada pilihan lain gitu. Nah, yang rusak adalah seluruh bangsa ini gitu. Nah, kita memohon kepada Pak Presiden yang baru. Presiden yang baru namanya Pak Prabowo ya. Iya Pak. Kadang-kadang kita sering keliru tuh. Salah ya. Jangan sampai salah Pak. Sering keliru. Karena presiden yang lama masih sering muncul. Masih sering muncul. Kepada yang baru supaya mengembalikan itu semua. Dan hanya kalau hukumnya tegak, korupsinya minimal atau netral begitu ya, nggak terlalu mendominasi keadaan, maka ada kebijakan yang benar. Kebijakan yang benar akan mendorong investasi. Investasi akan mendorong lapangan kerja. Lapangan kerja akan memberikan hak untuk warga negara menjadi punya marwah, punya harga diri gitu. Siklus itu yang harus diulang-ulang barangkali. Mas. Tapi sejauh ini gimana Pak Sudirman melihatnya? Saya masih dalam kategori terlalu awal untuk menyimpulkan sesuatu ya. Walaupun sekarang makin banyak orang kritis dengan mengatakan pidatonya sangat baik, tapi kemudian kenyataannya belum terjadi gitu ya. Polisi-polisi ekonominya terus mendapat kritik, tapi biarlah waktu yang akan menilai nanti apakah misalnya setahun setelah pemerintahan berjalan kemudian melakukan koreksi, kita lihat aja nanti. Tapi harapannya ada kan Pak? Harus terus ada dan harus terus diingatkan. Pak Sudirman kan pernah di BUMN juga kan? Iya. Kan Pak Prabowo bilang ada tantim untuk komisaris sampai 40 miliar. Kerja hanya datang sebulan cuma satu kali. Komisaris. Memang itu kasus yang ekstrim ya. Mungkin komisarisnya perusahaan besar sekali, kemudian kebetulan orang itu sibuk sehingga hanya bisa sekali. Tapi kalau mau benar sebetulnya, komisaris itu kan juga punya yang namanya fiduciary duty, tugas untuk menjaga aset, dalam ini aset negara kan. Jadi harusnya tidak bisa komisaris datang sebulan sekali. Memang ini yang juga saya sampaikan kritik pada situasi ketika para wamen jadi komisaris ya. Memang kebanyakan pejabat tinggi, apakah eselon 1, apakah wamen segala macam, waktunya kan memang sibuk. Jadi tidak selalu rapat-rapat bisa hadir. Contoh nih sekarang baru beredar, jangankan menteri dan wamen dan eselon 1, saudara Sylvester siapa namanya? Matutina. Sylvester Matutina. Iya. Itu aja diketahui bahwa rapatnya kebanyakan Zoom gitu ya. Jadi memang ada yang mesti diluruskan. Sebetulnya orang itu begitu banyak. Kenapa nggak milih profesional? Yang memang bisa full waktunya. Dan yang berafiliasi dengan kemarin menjadi pendukung Pak Prabowo kan banyak juga gitu. Tidak harus nyebrang-nyebrang lah. Ambil aja semuanya. Tetapi gini Mas. Ada sebagian BUMN atau institusi pemerintah yang level upahnya begitu tinggi. Menurut saya terlalu tinggi, termasuk yang tadi tuh. Kan gini ya, kalau saya jadi komisaris di swasta, 12 tahun bekerja gitu. Tahun pertama bikin strategi, tahun kedua mulai menghasilkan, tahun ketiga mulai sukses, tahun keempat boleh dapat tancap gede-gedean gitu.
Kan gitu kan. Kemudian saya juga mewakili pemegang saham. Yang itu nongkrongnya dia nggak pindah-pindah. Sementara kalau jadi komisaris BUMN itu kan sekarang bekerja, jangan-jangan tahun depan udah nggak ada lagi. Masa baru duduk dapat tancap? Itu sudah. Jadi pertama soal waktu, yang kedua soal hak gitu. Jadi secara moral sebetulnya memang mungkin tidak harus mengurangi sama sekali ya, mengurangi sebenarnya secara moral bener lah itu. Karena dia adalah wakil dari publik. Apalagi kalau dengan menjadi komisaris itu gajinya jadi berlipat-lipat kan. Eselon 1 sekarang udah cukup baik loh. Iya, berarti gaji double berarti. Udah cukup baik. Berarti masuk yang jadi wamen terus jadi komisaris itu Iya, juga double gajinya. Dan gini, dulu waktu saya masih sekolah, memang kita sering membahas kompensasi dari pejabat negara itu rendah. Sekarang nggak berlaku lagi. Iya. Coba cek tuh. Tunjangan rumahnya berapa, kendaraannya berapa, perjalanan dinas berapa, itu dihitung-hitung yang eselon 2 ke atas jauh lebih tinggi daripada pejabat-pejabat perusahaan swasta. Iya. Iya. Dengan risiko, kalau perusahaan swasta ini kan nyari uang sendiri, nyari pasar sendiri. Ini semua udah dibiayai negara. Ya. Udah di. Jadi antara kan harusnya antara upah sama risiko itu kan harus imbang. Harus imbang. Nah itu yang menurut saya memang wajar kalau Pak Prabowo punya kebijakan itu, meskipun kita juga harus mengakui ada banyak komisaris yang bekerja keras. Ada komisaris yang betul-betul menjalankan fungsinya gitu sebagai pengawas, dan kan fungsinya dua tuh, advisory sama supervisi. Nah banyak yang melakukan itu dengan baik. Tapi bahwa sejumlah jabatan-jabatan atau perusahaan-perusahaan negara yang memberikan kompensasi berlebihan itu harus diakui memang ada. Saya pengen jadi komisaris, cuman nggak ada yang nelfon sampai sekarang. Apalagi jadi komisaris besar ya. Makin sulit lagi. Pak Mahfud pernah bilang gini, kan Pak Sudirman Said pernah jadi Menteri SDM. Kan pernah bilang gini, seandainya setengahnya saja korupsi di tambang itu bisa dikurangi, maka orang Indonesia semuanya bisa makan dan kita sejahtera. Berarti korupsi di tambang itu luar biasa sekali, Pak. Karena ada orang yang kaya sekali dari tambang. Ada yang sampai bisa beli Boeing. Ya emang sektor energi dan sumber daya mineral itu kan karakternya volumenya besar sekali, volume keuangannya besar sekali. Dan karena itu memang tidak semua, atau jarang yang bisa masuk situ kan. Nah, begitu masuk memang kalau dia kerjakan dengan baik, apakah minyak, apakah tambang, itu memang besar. Itu saya kira Pak Mahfud betul itu. Tapi juga sebenarnya gini, APBN kita itu pada masa awal SBY itu saya ingat 500 triliunan. Sekarang 3.700 ya kemarin. Yeah. Artinya lebih dari 7 kali lipat. Kan gitu kan. Ini kalau ngomong pakai besaran saja. Tapi orang yang ada dalam kehidupan di bawah 40%, itu jumlahnya nggak turun banyak loh. Jadi pertanyaan kita, APBN yang naik terus-menerus itu larinya kemana gitu? Larinya kemana? Dan sebagian karena ketidakefisienan. Mari kita lihat ya, pagar-pagar kantor-kantor pemerintahan. Saya pernah di pemerintahan dan saya coba berusaha menyederhanakan. Furniture, fasilitas pekerjaan, acara-acara yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah. Kadang-kadang jauh lebih mewah daripada acara-acara swasta loh. Bikin press conference 2 jam, Mas Gaib, Mas Zila. 2 jam press conference. Dari subuh dihias begitu rupanya, bunga-bunga segar segala macam, furniture segala macam. Itu berapa puluh juta sehari. Dan itu dilakukan di mana-mana gitu. Jadi sebetulnya dari efisiensi anggaran saja, kita betul-betul bisa memindahkan sebagian untuk mengangkat yang bawah tadi. Nah kembali, apa perkaranya? Penegakan hukum dan korupsi. Kalau itu bisa diselesaikan, maka yang bawah itu akan dapat benefit lebih besar daripada yang terjadi sekarang. Jangan begitu dong. Ini berat gitu. Ini janjiannya kita mau membangun optimisme kan? Iya. Ngeliat kenyataannya jadi kalau jadi pesimis. Masalahnya gini, semakin terang kita bercerita, semakin kita sedih juga melihat keadaan. Padahal karena namanya bikin terang, Pak. Kalau kita namanya bikin gelap, kita serba salah juga. Kalau saya memang ngelihatnya sejak dulu ya, sejak dulu it is the leadership what matters. Adalah peran kepemimpinan yang sangat menentukan. Contohnya begini,
zaman sebelum Mas Jonan, kereta api kayak apa sih? Ya. Ya gelap, Gelap. ya, sumpek, ya pesing, Udah ya pokoknya pintu rusak, nggak Iya, ada kipas bangkunya angin. nggak ini. Wah, pokoknya amburadul lah. Ya. sepanjang stasiun itu orang dagang. Kita hormat pada pedagang-pedagang itu. Tapi di tangan pemimpin yang benar, dalam waktu 2 periode, 10 tahun, dan sampai sekarang peninggalan kultur kereta api masih terjaga dengan baik. Gitu. Atau orang seperti Pak Kuntoro almarhum ya. Ya. Aceh kayak apa pada waktu mau dibangun kembali? Waduh. 2004 kan. Tidak ada kontraktor, tidak ada pedagang bangunan karena semuanya wipe out oleh tsunami. Konflik, masih perang waktu itu GAM sama pemerintah pusat. Gitu. Kemudian tidak ada tenaga asli pasti kan. Tapi di tangan pemimpin yang bersih, dia bisa menghimpun orang-orang terbaik. Dan dalam waktu 4 tahun bisa mengembalikan Aceh. Atau kita juga sering menyebut kisah Telkom zaman Pak Cacu Sudaryanto. Mungkin saya nggak tahu, Zila udah lahir belum? Zila belum lahir. Belum lahir. Kalau saya SMP SMA gitu saya lupa. Cacung Sudaryanto. Itu sangat legend kan? Iya, legend. Masuk ke Telkom, Telkom dikenal sangat korup waktu itu, diberesin, jadilah perusahaan yang sangat baik. Ya setelah BUMN kulturnya berubah memang jadi repot. Tapi artinya pada kasus-kasus mikro itu bisa dilaksanakan gitu. Saya juga harus menyebut di masa PSBY rasanya pembangunan institusi sangat baik tuh. KPK-nya dibiarkan hidup dengan tenang, malah dilindungi kan. Ketika terjadi kasus yang melibatkan partainya, dia nggak ikut cawe-cawe. Jadi sebetulnya kalau kita punya pemimpin yang tadi punya visi, punya integritas, punya kompetensi, punya kepedulian pada yang paling bawah deh gitu, Indonesia bisa diberesin, Mas. Nah, apakah sekarang? Mudah-mudahan, karena kan ini baru setahun kan, belum setahun. Kalau tadi dengar narasinya, statementnya, memang betul-betul kepengen membela yang di bawah gitu. Jadi kita tunggu dan kita doakan, kita dukung juga dengan cara terus-menerus menyampaikan pandangan-pandangan kritis seperti ini. Ada yang bilang jangan jadi orang jujur dan baik lah, nggak bakal maju juga, Kak. Karena banyak orang-orang baik dan jujur tuh nggak ditempatkan sebagai pejabat publik, Pak. Kita tahu Pak Jonan ya, kurang apa dia? Dan dia salah satu orang yang menolak atau menyetujui kereta cepat ya, Gus. Karena menurut dia waktu itu tidak visible untuk dapat keuntungan dan kita mengalami kerugian. Dan buktinya sekarang terbukti bahwa memang rugi terus dan akhirnya kita yang disuruh membereskan itu. Padahal kita juga nggak ikut-ikutan. Iya, suruh nanggung rakyat juga. Iya, ujung-ujungnya rakyat juga yang disuruh nanggung. Dan nggak nanggung-nanggung Pak kerugiannya. Ada obrolan dengan seorang teman mengkritik saya lah. Mas, jangan terlalu serius memperjuangkan idealisme lagi. Karena idealisme itu sering dikalahkan. Gitu. Iya mungkin betul, sering dikalahkan. Tapi sebaliknya, tidak ada kemajuan fundamental yang tidak didukung oleh idealisme kan. Tahun 45 kita punya apa kok bisa ngomong merdeka atau mati gitu. Itu kan idealisme. Dan merdeka kita gitu. Tahun 66 ketika Bung Karno mulai agak miring-miring gitu ya. Kan itu turun anak-anak kami Kesatuan Aksi Mahasiswa ya. Kemudian bertemulah dengan para teknokrat yang baru pulang sekolah. Karena idealisme tuh bangun ekonomi gitu. Tahun 98 juga sama. Sebetulnya kita dari mulai kebangkitan nasional, berbangsa, Sumpah Pemuda Bersatu, 45 bernegara, proklamasi, 66 membangun, 98 itu kan idealisme untuk demokrasi. Sebenarnya naik terus gitu. Itu juga karena idealisme. Jadi benar dalam beberapa hal atau dalam banyak hal mungkin idealisme sering dikalahkan, kejujuran sering dikalahkan. Tapi menurut saya pada satu titik akan diperlukan lagi. Dan sekarang tinggal ente milih mana gitu. Atau entah kapan. Tapi kan gini katanya, momentum akan datang sewaktu-waktu. Tapi kalau kita tidak siap, nggak akan ngambil momentum itu. Jadi kalau saya sih mau milih yang ikut memperbaiki keadaan, bukan merusak keadaan. Seperti kata Hensa di bukunya tuh, momentum nggak datang 2 kali. Jadi begitu dia datang harus disambut. Katanya luck itu gabungan antara momentum dan kesiapan. Momentum nggak bisa dikontrol kan. Kesiapan yang kita bisa kendalikan. Jadi kita terus bersiap pada datangnya momentum aja. Dengan cara terus-menerus, jangan berhenti berpikir, exercise situasi, kemudian tidak harus mengatakan kita duduk sebagai apa enggak, tapi
dorongan pada perbaikan tuh harus terus dilakukan. Anak mudanya sibuk cari kerja, kelas menengahnya stres dengan pajak, Iya. Sama cicilan. sama Cicilan benar. gaji tidak naik, Ya, curhat. curhat. Wih, baik nih Mas Goib nih. Layoff di beberapa Ya. tempat. Sementara 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan Ya. oleh anaknya temennya Pak SS dulu, mantan bosnya belum datang. Terus apa momentum yang kita harapkan dengan situasi ini? Lama sekali Pak kita. Ya, ini negara yang rumit ya, negara yang besar secara ukuran, tapi juga majemuk dalam background sosial maupun tingkat kemajuan. Jadi memang tidak ada obat yang istilahnya itu diminum langsung jadi lah gitu. Jadi nggak ada jalan lain kecuali bangun institusi. Orang sering membandingkan antara Korea Selatan sama Korea Utara tuh. Kalau lihat malam hari pakai drone gitu, yang Korea Selatan terang benderang, Korea Utaranya gelap. Nah bedanya apa? Bedanya Korea Selatan bangun institusi demokrasi gitu. Korea Selatan, Utara membiarkan dirinya dicengkeram dengan otoritarisme. Kalau kita pura-pura demokrasi saja, tapi sebetulnya kekuasaan hanya di tangan orang per orang atau seseorang gitu ya. Apalagi orang-orang yang sebetulnya tidak berkuasa tapi mengatur yang berkuasa. Itu bisa jadi yang gelap itu akan kita alami. Tapi kalau terus-menerus jangan berhenti membangun kelembagaan, membangun check and balance, membangun demokrasi, membangun hukum, berantas korupsi. Jangan berhenti. Kalaupun belum dilaksanakan terus diomongkan gitu. Nah, yang saya khawatir atau yang saya takutkan adalah memang kita terus capek, lelah, kemudian membiarkan ini berjalan sebagai praktek yang dianggap wajar saja gitu. Nah, karena itu peran dari media seperti teman-teman ini sangat penting untuk terus-menerus memberi tempat bagi orang yang mau bersuara lah. Dan bersuara pada zaman ini kan mungkin juga bukan tanpa risiko kan. Tapi yang terjadi di Pati menurut saya bisa jadi pelajaran bahwa satu titik ketika daya sadar itu melebar ke masyarakat banyak, kita nggak menghendaki ontaran-ontaran seperti di Pati nggak, tapi rasanya lewat jalur ini sebetulnya tuh keresahan muncul di mana-mana. Tapi tinggal diorganisir menjadi satu push atau satu tekanan supaya pemerintah ini makin hari makin baik. Gitu. Kembali pada cerita ini ya. Apa yang membuat masyarakat bersatu atau waktu itu orang-orang pergerakan bersatu? Tekanan untuk mengibarkan simbol-simbol persatuan, simbol-simbol kemerdekaan, kemudian larangan untuk belajar gitu. Pajaknya tinggi terus-menerus sampai tekanan-tekanan yang membuat orang itu surut jadi orang terbelakang terus-menerus gitu. Nah, itulah sebetulnya esensi dari kolonial kan. Esensi penjajahan adalah sikap-sikap, tindakan-tindakan yang membuat sebagian besar bangsa ini terbelakang, miskin, bodoh, nggak punya keberanian. Dan penguasanya petantang-petenteng. Exactly. Seperti menantang rakyat betul, gitu. Betul. Dan gubernur jenderal terakhir itu kan seperti itu kan. Manggil seenaknya, disiksa segala macam. Jadi kalau kita bisa selesaikan itu tadi, penguasanya itu nggak ada alasan petentang-petenteng. Kenapa? 95% ongkos mereka itu yang bayar kita. Gitu. Yang bayar rakyat gitu. Jadi mereka sebetulnya adalah tanda kutip pesuruhnya rakyat sebenarnya. Harusnya mereka terbebani Pelayan rakyat. Pelayan rakyat. Benar. Jadi presiden adalah kepala pelayan rakyat seluruh Indonesia gitu. Gubernur Jawa Tengah adalah kepala pelayan rakyat seluruh Jawa Tengah. Menteri SDM waktu saya mengatakan saya adalah pelayan rakyat seluruh sektor gitu. Kalau kesadaran itu ada, menurut saya sih nggak ada alasan untuk arogan gitu. Harusnya kalau lagi di jalanan gitu ya, dia naik 4Rider, terot, jangan. Itu bos kita lagi di jalanan. Kita belakangan aja jalannya. Harusnya gitu ya. Waktu saya jadi menteri, gitu. ini anekdot, ini mirip cerita pada ahli juga. Waktu saya kan nggak pernah sekalipun pakai wing-wingnya, pakai mobil biasa. Mobil dinas menteri saya taruh di kantor kecuali 2 kali. Pertama 17-an, yang kedua waktu saya jadi tuan rumahnya Perdana Menteri Inggris, saya jadi pengawal. Jadi kita sering disalip kan, terus sopir sama staf saya bilang, minggu dulu ada menteri lewat. Jadi memang sebetulnya memang kadang-kadang saya ngomong kepada driver saya juga tuh. Itu orang haknya apa gitu ya, pembayar pajak lagi lewat, lagi macet gitu, disuruh minggir gitu. Kalau kebetulan dia pejabat betulan saya masih maklum gitu. Ini kadang-kadang karena pengawalnya dibeli ya.
terus orang suruh minggir. Nah itu yang mungkin kebalik-balik antara peran dia sebagai pelayan sama pemegang sahamnya kan rakyat. Kan kita ini sebagai pembayar pajak, pemegang kedaulatan kan. Tapi kenapa dipinggir-pinggirin gitu? Tapi sekarang kayaknya udah banyak masyarakat sadar karena beberapa nggak mau ngasih, nggak mau ngasih, Pak. Jadi malah di video tuh di video malah kadang kita yang bingung, misalnya saya juga pernah gitu ya. Mungkin maksudnya bingung, kita lagi macet, mereka tetap paksa kita untuk minggir. Nah itu gitu ya. Apalagi di hari Sabtu Minggu. Emang dia kerja hari Sabtu Minggu. Terus jadi urusan kondangan doang sama anak. Atau mau ke lapangan golf. Itu kadang-kadang ya. Patwal-patwal ini, mohon maaf, teman-teman patwal yang memang mungkin juga dapat tambahan. Itu spionnya diserempet-serempetin ke pengendara supaya dia minggir. Nah itu kan sebenarnya ketidakpahaman konteks sebenarnya kan. Apa sih perannya? Iya betul, dia memegang kekuasaan, tapi dia adalah servant of the public, gitu, pelayan rakyat. Gitu. Itu yang harus diingatkan terus-menerus tuh, Mas. Kalau enggak nanti dikira Korsi ini punya pribadi, akhirnya dibawa pulang gitu. Sudah waktunya selesai mau diperpanjang, atau sudah waktunya selesai dipindahkan anaknya, dipindahkan istrinya segala macam gitu. Karena tadi terjadi personifikasi power gitu. Oke, Zil, kan kamu udah lama jadi wartawan ya. Kamu pernah nggak kita dapat preskon inilah mafia migas Indonesia? Pernah ada nggak? Kayak nggak ada ya? Kayak belum deh. Pak SS kan dulu membentuk tim mafia migas ya. Sebenarnya mafia migas kita tuh ada atau enggak, Pak? Karena sampai sekarang sebenarnya sebelum saya jadi menteri yang mengucapkan bahwa dia akan memberantas mafia itu adalah Pak Jokowi. Dalam kampanyenya kan. Saya malah tidak pernah nyebut. Saya menyebutnya tim penataan tata kelola migas gitu. Terus kalian ngasih tanda kurung kan? Atau tim mafia migas. Anti mafia migas. Itu oke gitu. Nah pada waktu kita kerjakan itu emang sudah jelas petanya lah. Tinggal bawa diselesaikan atau tidak gitu. Nah karena itu ketika saya dipanggil oleh Presiden satu hari untuk menanyakan itu, kemudian seperti mengingatkan, ada kolega saya, 2 menteri mengatakan jangan terlalu keras pada mafia gitu, nanti melawan balik. Terus saya ditanya oleh Presiden kan, Pak Menteri gimana tuh? Ya Pak Presiden semuanya tergantung pada Bapak lah. Tapi kan Bapak dulu waktu kampanye janjinya mau membereskan ini, dan ini auditnya udah mau selesai gitu. Jadi sebutan itu muncul dalam perbincangan, tapi ya tadi akhirnya kesimpulan saya makin hari itu makin memang ketika itu terjadi satu perubahan suasana dan niat atau janji kampanye yang pernah disampaikan itu sepertinya nggak betul-betul mau dilaksanakan. Dan mafianya benar melawan, Pak. Sampai hari ini buktinya masih ada ya. Berarti semakin kencang semakin dilawan. Ya itu yang saya ucapkan pada Presiden pada 26 Oktober 2014. Pertama kali saya bertemu. Pak, nanti kalau ditertibkan akan datang ke sini. Ke sini kemana ya? Ke penguasa tertinggi gitu. Karena itu selalu siklusnya. Jadi mudah-mudahan ini Presiden yang sekarang betul-betul mau menuntaskan. Dan jalannya ada. Kita punya intelijen, punya imigrasi, punya kejaksaan, punya jaringan Interpol yang bisa dipakai. Hanya soal mau atau enggak gitu aja. Bisa kan ya Pak? Seharusnya bisa kan Pak kita Pak? Bisa. Oke, terakhir Pak Sudirman Said, kenapa akhirnya jadi rektor Universitas Harkat Negeri? Kenapa pakai akhirnya? Emang sudah berakhir? Enggak. Sebetulnya sejak tahun 90 awal saya nggak pernah berhenti mengajar sebetulnya. Jadi pindah dari PPKP, dapat kesempatan sekolah, pulang sekolah dari Amerika saya mengajar. Waktu itu sih simpel alasannya karena menjadi pegawai negeri di PPKP mungkin nggak akan cukup untuk penghasilan yang harus menanggung banyak saudara-saudara adik segala macam. Jadi saya berharap jadi dosen sorenya ngompreng kiri kanan lagi gitu. Tapi lama-lama saya senang pendidikan dan sejak itu tidak pernah berhenti mengajar. Sampai saya diangkat jadi menteri hanya berhenti mengajar 2 tahun. Setelah selesai pun balik ngajar lagi. Jadi satu senang pendidikan, yang kedua kebetulan saya dapat tantangan dapat undangan dari teman-teman lah
bisa nggak meningkatkan kualitas dari pendidikan yang ada di kampung di kampung saya di Tegal Brebes tuh. Dan kan saya pernah jadi PJS rektor juga. Zaman menggantikan Cak Nur. Oh iya, di Parmadina ya. Jadi sebenarnya bukan dunia baru. Nah, sekarang mungkin pakai kata akhirnya karena seperti sudah ngapa-ngapain terus balik lagi gitu ya. Ujung-ujungnya balik lagi rektor. Tapi memang pendidikan saya senang dan kebetulan rasanya baik lah untuk berbuat sesuatu di kampung halaman. Dan insya Allah di Tegal ini kita akan kelola dengan menggunakan atau mengajak jaringan-jaringan yang kita miliki. Ada beberapa kampus-kampus internasional yang akan bantu. Kyoto University akan ikut juga. Kemarin kita duduk sama Harvard University untuk ngembangin public health segala macam, itu juga akan kita kerjakan. Jadi mudah-mudahan meskipun dari kota second tier ya, di Tegal, tapi kita bisa ajak jaringan terbaik. Mungkin perlu bikin di Pati, Pak? Bisa. Bisa. Untuk menginginkan kembali masyarakat Di mana aja nanti. Biar pemimpinnya ada harkat dan martabat negeri ini. Jadi kan ditanya kan namanya Universitas Harkat Negeri kan. Ini negeri atau swasta? Ini swasta tapi mau ngangkat harkat negeri. Dahsyat. Baik, Pak Sudirman Said, terima kasih banyak waktunya. Mas Gaib terima kasih, Mas Dilan terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga makin terang ya. Insya Allah. Demikian teman-teman, sampai ketemu di Bikin Terang minggu depan. Bye-bye. Bye.